Angkat itu sana lagi. Tambah kurang ini kan. Kita tahu ya bahwa mendaki gunung itu adalah kegiatan olahraga yang itu ekstrim, apalagi dengan aku yang kondisinya adalah keterbatasan menggunakan satu kaki, menggunakan dua tongkat juga. Jadi ada banyak kendala. Tetap biasanya sih kendalanya itu bukan di kendala di fisik badan, karena kalau fisik badan biasanya aku sering olahraga ya. Jadi kendalanya itu mungkin di tongkat sih. Kenapa? Karena biasanya di tongkat itu di sininya biasanya itu kayak sering. Nah, ini tadi aku barusan daki di Gunung Andong dan kebetulan memang dia sempat lepas gitu, dan kebetulan nggak bawa lem juga, tetapi nggak perlu khawatir karena alhamdulillahnya sih aku bersama dengan teman-teman yang selalu support aku, dan dia juga kenal aku, dia juga tahu bagaimana cara membackup serta memperbaiki krok aku. Jadi sebelum aku mendaki gunung itu biasanya aku selalu komunikasi sih sama teman-teman yang mau aku mendaki gunung bahwa keadaanku seperti ini loh. Aku menggunakan dua tongkat, dan kemudian jika sewaktu-waktu ada kendala entah krok aku itu lepas, bagaimana cara mengatasinya. Dan ya alhamdulillahnya aku bersyukur aku diberikan teman-teman yang support, dan dia itu dengan ide kreatifnya mereka sendiri tuh bisa tahu bagaimana sih yang awalnya dia nggak tahu cara membackup aku, tiba-tiba pada saat nge-backup atau pada saat daki bareng aku, dia sudah langsung otodidak sendiri nih, tahu bagaimana, oh ternyata kayak gini ya caranya nge-backup, ternyata kayak gini ya cara benerin krek itu, kayak gitu sih. Jadi ya itulah yang bikin aku sampai sekarang suka dengan mendaki gunung, karena teman-teman itu support banget, supportnya luar biasa, dan juga orang-orang sekitar pun luar biasa. Bahkan tadi sempet dengan kendala seperti ini dibantuin sama bapak sekitar di daerah sini deket sawah base camp Andong itu. Jadi tadi dicariin juga ban sama ini buat jaga-jaga aja, supaya kalau di tengah jalan itu ternyata tiba-tiba kreknya atau tongkat aku itu ternyata putus, atau bukan putus ya, lepas lagi nih bautnya, jadi bisa ditali seperti itu. Itu sih intinya. Jalannya deket rumah sakit gitu mas. MTC gitu. Apa? Mendaki gunung adalah sebuah hobi favorit aku ya teman-teman. Jadi dengan mendaki gunung itu banyak mengajarkan aku banyak hal tentunya. Di antaranya bisa dekat dengan Sang Pencipta, kemudian bisa lebih mengenal satu sama lain. Bahkan orang yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal nih. Dan kemudian dengan mendaki gunung itu ada ketenangan, ada ketentraman dan sebagainya. Tetapi teman-teman juga harus perlu tahu nih bahwa mendaki gunung itu ada hal yang harus perlu kita pelajari. Jangan hanya mendaki gunung, tetapi kita harus sudah paham nih apa saja sih harus kita siapkan jika mendaki gunung. Contohnya kita harus paham tentang teknik-teknik dasar dalam mendaki, kemudian perlengkapannya apa saja, baik perlengkapan pribadi atau individu, dan juga kelompok juga kalau mau mendaki dengan sesama teman. Atau juga harus mempelajari tentang teknik PPGD dan survival. Intinya mendaki gunung adalah sebuah olahraga yang ekstrim, dan jika teman-teman suka dengan mendaki gunung, jangan lupa untuk terus mempelajarinya dan terus untuk mencobanya. Pos 1, Gunung Andong, siap pendem. Mantap. Keren, mendaki gunung adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya. Naik gunung itu berat, kamu nggak akan kuat biar aku saja. Kalau kebiasaan mendaki gunung itu ada banyak. Yang pertama itu biasanya aku lebih suka mengenal desa-desa sekitar atau orang-orang sekitar base camp nih. Jadi kayak lebih mendekat ke orang base camp, karena dengan orang base camp itu aku jadi tahu nih, oh ternyata jalur di gunung ini via ini tuh seperti ini. Jadi aku tanya-tanya dulu nih, itu kebiasaan aku. Dan kemudian kalau kebiasaan untuk mendaki sih, aku lebih suka mendaki itu yang slow dan juga camp. Karena kenapa? Jika camping itu biasanya kita bisa lebih santai, bisa lebih menikmati keindahan alam, atau bisa ya sharing-sharing lah, kenal-kenal sama orang lain. Dan tentunya biasanya kalau camping itu
ada hal yang selalu menarik nih dari aku juga. Kadang aku suka sharing-sharing sama teman-teman, dan tentunya biasanya kalau anak gunung itu kita identiknya dengan minuman ya, atau biasanya mie lah yang instan-instan. Kalau biasanya sih aku lebih suka kopi, jadi biasanya aku juga suka minum kopi, tapi nggak hanya kopi aja, biasanya juga pakai susu dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi kebiasaannya juga bisa dibilang dengan camping itu bisa mempererat tali silaturahmi antara aku dan juga orang-orang yang belum aku kenal melalui ya minuman atau makanan yang bisa kita bagi satu sama lain itu. Pura-pura jadi pemula. Tentunya yang aku rasakan yang pertama itu pasti bersyukur, karena ya Tuhan hanya mengambil kaki aku saja, salah satu kaki, tetapi Tuhan nggak mengambil orang-orang yang baik kepada aku. Orang-orang yang care, orang-orang yang tetap support, orang-orang yang tetap memiliki ide kreatif bagaimana sih cara menjaga aku dengan baik. Jadi hal yang paling aku rasakan pertama kali adalah bersyukur, yang kedua tentunya aku bahagia, dan yang ketiga itu membuat aku lebih semangat lagi. Lebih semangat untuk menjadi lebih baik, lebih semangat untuk menjadi orang yang bisa belajar terus-menerus, dan intinya bisa menginspirasi banyak orang bahwa segala keterbatasan, kekurangan, atau segala ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti akan ada hikmah di balik itu selagi kita mau berusaha dan selagi mengenal diri kita sendiri. Jika kalian memang ingin mendaki, boleh silakanlah mendaki. Tetapi sebelum mendaki gunung, tolong pelajari terlebih dahulu apa sih mendaki gunung itu, apa yang perlu dipersiapkan, dan ilmu-ilmunya seperti apa. Karena jika kita ada di gunung atau di alam bebas, kita nggak akan tahu nih apa yang akan terjadi sama diri kita. Jadi mau nggak mau kita sudah harus prepare, kita sudah harus safety sama diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan untuk cewek ya, terutama biasanya cewek itu lebih bisa dibilang lebih sedikit mendapatkan izin dari orang tua nih, biasanya kayak gitu. Jadi mungkin yang belum mendapatkan izin bisa aku kasih tips sedikit ya. Biasanya kalau aku sih awal-awal dulu mendaki gunung, sebelum boleh mendaki gunung itu, tips yang aku gunain adalah aku pelajari dulu nih ilmu mendaki gunung itu apa. Aku siapkan, karena orang tua itu biasanya tidak mengizinkan kita karena beliau itu khawatir sama kita, takut kita di gunung tiba-tiba ada kejadian apa, kedinginan atau bagaimana. Tapi kalau kita udah siap nih, udah siap mendaki gunungnya, kita udah siap perlengkapannya, kita bilang, Bu, ya saya mendaki gunung sudah ada persiapan. Contoh, saya mendaki ke Gunung Andong, saya mendaki ke Gunung Telemoyo. Di Gunung Telemoyo ketinggiannya seperti ini, bisa ditempuh selama berapa jam, dan yang sudah aku persiapkan seperti ini. Itu. Dan yang kedua adalah komunikasi. Jika kita sudah bilang ke orang tua, contoh kita sudah bilang ke orang tua, Bu, besok aku mendaki gunung ke Gunung Andong. Minggu aku sampai paling sudah di rumah jam 3 sore. Sebelum jam 3 sore usahakan teman-teman sudah sampai di rumah. Itu adalah cara untuk kita istilahnya mengambil hati orang tua, mengambil kepercayaan orang tua. Kalau misal ternyata nggak bisa sampai jam 3 sore sesuai dengan janji kita, minimal komunikasi. Bu, maaf, saya nggak bisa pulang tepat waktu karena memang ada kendala kayak gitu. Dan itu sih yang dulu aku lakuin supaya dapat izin mendaki gunung. Jadi buat cewek-cewek yang mungkin belum dapat izin atau ada kendala atau apapun dan ingin mendaki gunung, bisa dicoba pelan-pelan, sembari juga pelajari, atau jika punya temen yang suka mendaki gunung dan dia udah paham atau bisa dibilang lebih senior lah dari kita, jangan segan-segan untuk sungkan dan mengenalkan dia ke keluarganya kita untuk
bisa lebih memberikan kepercayaan 2 kali lipat kepada keluarga kita. Itu buat semuanya kalau mendaki gunung silakan, tetapi jangan lupa tetap jaga alam sekitar, jangan sampai buang sampah sembarangan, dan intinya tetap jaga diri kita pribadi. Itu. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya aku sudah sampai di puncak Gunung Andong bersama teman-teman lainnya, dan teman-teman ada di sekitar aku. Gunung Andong bersih, sahabat aroma, nih. Terus berproses. Jos.